Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas masalah sengketa harta gonogini. Ada yang bertanya kepada Law Firm Tristan Partner mengenai sengketa harta gonogini. Harta gonogini itu bisa dibagi apabila sudah terjadi putusnya suatu perkawinan, maka harta gonogini tersebut bisa digugat. Terus bagaimana kalau harta itu dikuasai oleh salah satu pihak, baik itu suami atau istri? Maka bila mana harta itu dikuasai oleh salah satu pihak dan surat-suratnya dikuasai, maka bukti-buktinya kita bisa ambil dari fotokopinya. Dalam mengajukan gugatan harta gonogini, itu harus jelas menerangkan harta-harta apa saja yang akan digugat. Untuk melakukan gugatan harta gonogini, ini harus benar-benar jelas apa objek yang harus digugat. Supaya apa? Supaya kita tahu harta bersama yang telah didapatkan dalam perkawinan. Harta gonogini dalam hukum waris Islam ataupun KUA Perdata ataupun dalam hukum perkawinan itu harus dibagi setengah-setengah. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Dan harta tersebut bisa dihibahkan kepada ahli waris ataupun kepada anak-anaknya. Dan harta bersama ataupun harta gonogini, bila mana surat-suratnya tidak lengkap, bukti-buktinya tidak lengkap, maka tidak usah khawatir, karena kita sebagai pihak penggugat bisa melakukan disente ataupun sidang di tempat, supaya objek-objek tersebut diketahui dan hakim pun akan memutus berdasarkan kesaksian-kesaksian dari desa ataupun RT RW yang mana mengetahui bahwa harta tersebut memang benar-benar harta milik suami istri yang akan melakukan gugatan harta gonogini. Bagaimana untuk menyelamatkan harta gonogini tersebut? Harta gonogini bisa diselamatkan biasanya pasangan suami istri yang akan menikah ini mempunyai harta bawaan. Maka harta bawaan yang tadi dibawa oleh masing-masing pihak harus dibuat perjanjian perkawinan atau pranikah. Supaya apa? Di dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memisahkan antara harta bersama dengan harta pribadi atau harta bawaan, sehingga harta bawaan dan harta bersama tidak tercampur menjadi satu. Tapi di dalam hukum perkawinan yang tujuannya adalah kita menikah itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang mana menyatukan dua insan, dua pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin ikatan pernikahan, baik itu hartanya, jiwanya, dan raganya. Maka perjanjian perkawinan itu untuk
orang Jawa ataupun adat Jawa adalah tabu. Tapi demi keamanan, demi menyelamatkan harta dunia, maka bisa dilakukan yaitu pemisahan, perjanjian pemisahan harta atau yang disebut dengan pranikah. Jadi harta gonogini bisa terjadi bila mana sudah dilakukan gugatan cerai yang kemudian putusnya akan berakibat putusnya suatu perkawinan. Maka gugatan harta gonogini bisa dilakukan. Dan para pihak antara mantan istri dengan mantan suami akan mendapatkan setengah bagian untuk suami, setengah bagian untuk istri. Karena di situ akan dilihat walaupun harta itu atas nama suami ataupun nama istri, karena di situ di SHM atau di harta yang akan dilakukan pembagian tersebut pasti akan dilihat apakah didapat setelah melangsungkan pernikahan atau sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, buat kawan-kawan, kalau terjadi sengketa harta gonogini, kok bukti saya nggak ada, maka pengadilan memberikan jalan bahwa setiap bukti pasti ada, baik itu melalui bukti nantinya melalui surat keterangan dari desa ataupun melalui disente. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wala taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love from Tristan Partner.